Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Marcel Judit mengabarkan dari Stasiun Malang, Jawa Timur. Jadi pada hari ini tiketnya jatuh. Hari ini Kamis 10 Maret 2022, saya berkesempatan lagi untuk pulang kampung ke Yogyakarta. Jadi kan saya sekarang kuliah di Malang nih, jadi akan jadi rutinitas saya untuk bolak-balik Malang Jogja. Dan kali ini saya naik kereta api yang ada di belakang saya ini, yaitu kereta api Gajayana dengan nomor KA71. Nah, jadi nanti bagaimana kelanjutan ceritanya, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini adalah lokomotif yang berdinas Gajayana KA71 hari ini, yaitu CC 206-1355. CC itu artinya gandar 3 ya, coco. Jadi jumlah gandarnya 3, depan belakang kan 6 jadinya. Dengan 206 itu serinya, 13 itu tahun mulai berdinas, dan 55 itu nomor urut lokomotifnya. Dan ini ada fakta menarik tentang lokomotif ini. Jadi 206-1355 itu dulu merupakan lokomotif yang terlibat kecelakaan kereta api Malabar di Tasikmalaya pada tahun 2014 silam. Dan saat ini sudah sehat kembali, sudah berdinas kembali, dan akan mengantarkan kita sampai Yogyakarta. Dan ini kereta yang saya dapat hari ini eksekutif 6, dapat K1 01708. Jadi kalau ini K1 ya, K1 artinya kereta 1, 0 itu tidak berpenggerak atau kosong ya, harus ditarik oleh lokomotif. 17 itu tahun mulai berdinas, dan 08 itu nomor urut keretanya. Nah, kalau yang di atas ini ada tulisannya F4710, itu trademarknya. Jadi kereta ini F trademarknya. 47 itu kalau nggak salah beban kosong atau beban lurus ya, beban kosong. Terus 10 itu menggunakan bogi, jadi boginya ini tipe K10. Kalau nggak salah trademark F itu bisa dipacu sampai kecepatan maksimal kurang lebih 120 km per jam. Itu maksimalnya. Jadi kereta api Gajayana ini kalau nggak salah sudah termasuk yang program KAI yang lebih cepat lebih baik. Jadi kecepatan kereta api ini bisa maksimal sampai ya kurang lebih 120 km per jam. Sehingga total waktu tempuh dari Malang sampai Jogja itu kalau berdasarkan website ya, itu sekitar 5 jam 44 menit. Jadi nggak nyampe 6 jam sudah bisa sampai ke Yogyakarta. Nih dari arah Surabaya masuk kereta api Penataran do, nomor KA371. Nomor loknya 2017702. Wah, ini cukup sepuh ini logonya tadi. Wah, lama nggak naik kereta nih, lumayan ya, kita bisa sedikit nostalgia. Zaman aku dulu SMP itu kan ngebet banget sering naik kereta, terus mulai SMA sering ngebis. Jadi ya lumayan lah, ada hiburan lagi. Jadi ini ngantong ya keretanya dari Surabaya, Malang, terus dia lewat selatan ke arah Karangkates, Blitar, Tulungagung, Kediri, nanti Kertosono, putar lokomotif, balik lagi ke arah Surabaya. Oke, kita masuk dulu interiornya. Sudah lama nggak naik K117 ya. Jadi K117 itu baru pada masanya. Sekarang udah ada kan stainless ya. Nah, bedanya kalau K117 itu warna kursinya itu paling beda di antara eksekutif yang lain. Warnanya putih, agak silver ya, silver biru dongker. Cuman minusnya di K117 dan K116 itu ini ya, footrestnya nggak bisa diatur, jadi langsung balik.
Dan terakhir saya ikut kereta api pakai eksekutif K116 itu zaman naik Argo Lawu dulu, dari Gambir ke Jogja. Kalau yang K117 kayaknya belum pernah deh. Ya ini sekarang kita coba ya, biar nggak bosan loh naik kereta stainless terus sekarang. Oke, untuk kemudian fasilitas pendukung lainnya itu juga sama seperti kereta api pada umumnya. Di sini ada tirai, bisa ditarik, jadi tidak silau kalau kena matahari. Kemudian ada 2 stop kontak yang dikhususkan juga untuk mengecas gadget dan gawai ada. Kemudian di sini juga dilengkapi meja makan. Ini ngambilnya gimana ya? Oh gini. Ya ini meja makannya cukup minimalis, tapi lumayan lah. Ini naruh makanan masih bisa dan juga minuman. Terus ada reclining seat di sini. Dan apalagi ya? Ya ada fasilitas keselamatan lainnya seperti pemecah kaca dan juga toilet di depan dan belakang. Nah, kalau K117-16 itu toiletnya masih di depan belakang. Kalau K1 stainless itu kan di satu sisi aja, antara di depan ataupun di belakang. Jadi gitu. Oh, sama ini ada lampu baca. Tapi lampu bacanya unik ini. Kenapa saklarnya pakai saklar-saklar murah itu ya, warna merah kayak di toko listrik gitu loh. Tapi nyala lampu bacanya keren sih, warm white, apa namanya, putih yang agak kuning gitu, masih mewah sih, keren. Dan ini udah jamnya mau berangkat nih. Karena Brawijaya gitu nih. Sama nanti Madiun juga lanjutnya Wijaya. Ini toiletnya cowok apa cewek mas? Kok yang itu ada stikernya ya? Sing situ ada stiker ya? Ini cowok cewek bisa mas. Kalau ini cowok sih juga sih. Bisa. Oh iya. Jadi ini interior toiletnya K117 teman-teman. Beda ya, ini miring, serong pintunya. Cukup lumayan luas ini. Dan jangan lupa ada tema Sen Aditya, sekte aneh. Dan oke, 14.25 tepat kereta api Gajayana meninggalkan stasiun Malang. Kita berjalan ke arah selatan atau ke arah Karangkates, Blitar, Tulungagung, Kediri sampai dengan Kertosono. Nanti jalurnya lumayan indah itu. Semoga nggak hujan nanti. Jadi kita bisa lihat. Ini ciri khas di Daob 8 Surabaya. Sub Malang itu masih menggunakan sinyal mekanik. Keren. Bentar lagi kan akan diganti elektrifikasi. Cuman untuk pastinya kapan? Tunggu aja. Wah ini kita pas di atas bogi ya, atau di atas roda. Jadi nanti kayaknya suara dejitan hentak roda bajanya akan terasa nih lur. Wah kangen ya, lama nggak naik kereta sore-sore nih. Asik banget sih, aduh. Semoga nanti jangan hujan deras lah biar bisa lihat pemandangan. Kita melewati Kampung Jodipan Malang. Kampung warna-warni, salah satu ikon kota Malang saat ini teman-teman. Anjay. Jadi kalau Gajayana itu dari Malang berhenti 2 kali ya. Dari Malang ini sama nanti di Malang Kota Lama juga berhenti. Soalnya beberapa waktu belakangan saya sering ke Kota Lama ini, kalau kalian lihat di story Instagram saya. Jadi jangan lupa follow Instagram saya ya, buat tahu updatean saya lagi di Malang, lagi di mana gitu. Ini sampai di stasiun Malang Kota Lama. Dan ternyata cuacanya sudah mulai gerimis. Malang Kota Lama. Sini tempat bongkar BBM Pertamina dari Benteng Surabaya ke Malang. Jadi deponya di sebelah sana itu, nanti ada depo. Maaf ada iklan. Oke teman-teman, aku mau ngasih informasi. Jadi untuk perjalanan saya hari ini tanggal 10 Maret 2022, saya berangkat dari stasiun Malang tadi sudah tidak menggunakan rapid antigen ataupun PCR, karena berdasarkan peraturan SE Kementerian Perhubungan nomor 25 tahun 2022 per 9 Maret 2022 kemarin, perjalanan darat, laut maupun udara saat ini sudah tidak diwajibkan screening antigen ataupun PCR untuk masyarakat ataupun penumpang yang sudah melakukan vaksin dosis kedua atau booster.
Nah, saya kan sudah vaksin kedua atau booster, jadi sudah tidak perlu screening lagi. Sebenarnya bebas ya, mau screening atau tidak itu pilihan kita. Tapi sudah tidak diwajibkan lagi. Jadi nggak kayak waktu itu, kan kalau mau pergi perjalanan jauh wajib screening. Nah, sekarang udah enggak. Jadi yang sekarang wajib screening atau PCR atau antigen itu cuman orang-orang yang baru menerima dosis pertama vaksinasi. Jadi buat teman-teman jangan lupa vaksinasi supaya bisa berpergian dengan aman dan nyaman, juga sehat. Mantap. Jadi untuk syarat perjalanannya sendiri, jadi yang pasti kita harus pakai masker. Kalau bisa double lebih baik, tapi kan ini saya sudah pakai yang KF94, jadi nggak perlu double. Kemudian suhu tubuh tetap harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Kemudian menjaga jarak juga dengan orang lain, mencuci tangan dengan air mengalir ataupun dengan hand sanitizer. Jadi syarat berpergiannya cukup mudah untuk saat ini, dan yang pasti tetap ya jaga jarak, jaga kesehatan dengan diri sendiri maupun orang lain. Customer service di stasiun Tedera. Ada suratnya kita cekkan. Terima kasih. Ini cukup senyap ya teman-teman, dan di luar mulai gerimis. Dan saya di eksekutif 6 K11708. Ini penumpangnya nggak banyak ya. Yang banyak tadi di eksekutif 1 sampai 5. Saya tadi waktu beli tiket makanya pilih di belakang aja supaya ya lebih leluasa juga. Dan saat ini tuh untuk blocked seat atau kursi yang dikasih tanda silang itu sudah tidak ada. Jadi sebelahnya itu bisa diisi penumpang kapan saja ya. Nah, yang penting makanya kita harus menggunakan masker, terus juga mencuci tangan dan menghindari kontak langsung dengan orang lain yang tidak kita kenal. Aduh, apalagi ya, sampai capek saya ngomong bingung. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang nanya-nanya juga ya, kok judul YouTube-nya itu naik kereta murah ke Jogja. Jadi gini teman-teman, kali ini perjalanan saya menuju Yogyakarta itu dibagi ke dalam 2 etape atau 2 kali istilahnya apa ya, 2 kali perjalanan. Jadi tips dan trik murah untuk naik kereta api saat ini itu salah satunya dengan memanfaatkan tarif khusus parsial. Nah, pada umumnya tarif khusus atau parsial itu bisa didapatkan dalam kereta-kereta tertentu dan rute-rute tertentu selama -2 jam keberangkatan. Jadi kereta api di Indonesia ini ada beberapa rute tertentu yang melayani tarif khusus atau tarif parsial tersebut. Seperti contohnya Malang Madiun, kemudian Surabaya Madiun, Madiun Yogyakarta, Yogyakarta Purwokerto, Solo Purwokerto, kemudian ada juga Jakarta Cirebon, dan masih banyak rute-rute lainnya. Jadi apabila tiket kereta api masih tersedia di rute-rute tersebut pada -2 jam keberangkatan atau 120 menit itu nanti tiket kereta api tertentu harganya akan turun atau menyesuaikan dengan tarif khusus atau parsial tersebut. Jadi seperti saya saat ini, saya dari Malang ingin ke Yogyakarta dan saya menggunakan tarif khusus nanti 2 kali pembelian. Yang pertama Malang Madiun, kemudian nanti dilanjutkan dari Madiun menuju Yogyakarta. Nah, untuk tarifnya sendiri, Gajayana itu kalau dibeli jauh-jauh hari, semisalnya H-7 ataupun H-5, H-14 gitu ya, untuk tarif dari Malang menuju Yogyakarta itu bisa sekitar 280 sampai 300 lebih. Nanti itu bisa berbeda-beda tergantung hari juga ya. Nah, apabila saya menggunakan tarif khusus yang H-2 jam itu dan 2 kali beli tadi ya, itu harganya bisa jauh lebih murah teman-teman. Jadi untuk saya saat ini, saya Malang Madiun itu beli tiket tadi parsial, tarifnya sebesar 100.000 untuk eksekutif. Dan kalau nggak salah ada ekonomi dan bisnis juga ya. Kalau nggak salah ekonomi itu cuma 60.000, bisnis berarti ya di antara eksekutif dan ekonomi ya. Nah, nanti ketika di Madiun saya akan membeli tiket lagi.
Nah, nanti dari Madiun ke Yogyakarta itu tarifnya kalau tidak salah untuk kereta eksekutif itu 60.000. Jadi total harga tiket yang saya beli pada hari ini sekitar Rp160.000. Itu sudah bisa perjalanan dari Malang sampai dengan Yogyakarta menggunakan kereta api kelas eksekutif. Nah, apalagi saat ini untuk teman-teman yang sudah vaksin booster dan vaksin dosis kedua itu kan semakin dipermudah dengan tidak perlu rapid antigen negatif itu ya. Jadi tarifnya mungkin semakin lebih murah lagi. Bisa kalau dulu kan kemarin 160.000 tambah misalnya rapid antigen 35 sampai 45.000 ya. Nah, saat ini kita cukup 160.000 aja, yang penting badannya sehat, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan sebelum berangkat gitu. Nah, teman-teman mungkin nanti ada yang nanya juga, kan di Madiun berhentinya nggak lama, untuk pembeliannya gimana nanti Mas? Nah, jadi gini, kita saat ini sudah bisa membeli tiket parsial atau tarif khusus hampir 2 jam itu melalui aplikasi KAI Akses. Jadi kita tinggal buka aplikasi KAI Akses, kita pilih kereta apinya, kemudian pembayaran bisa melalui transfer bank ataupun juga melalui aplikasi link aja. Jadi nanti ketika pembayaran kita tidak perlu turun lagi, tidak perlu boarding, jadi cukup menggunakan e-boarding aja, nggak perlu nyetak maksud saya. Sehingga nanti di stasiun kita waktu transit itu kita tinggal menunjukkan. Namun apabila waktunya mungkin tidak memungkinkan ya, atau mungkin barang bawaan kita terlalu banyak, kayak misalnya kita bawa koper, bawa kardus, bawa barang-barang yang cukup effort untuk dibawa kemana-mana, kita bisa menghubungi nanti kondekturnya. Kita tinggal laporan aja ke kondektur yang sedang bertugas. Kita bilang kalau nanti kita lanjut pakai kereta yang sama dan sudah beli tiket. Nanti akan keputusannya biasanya diberitahu antara kondekturnya meminta kita untuk boarding kembali ataupun bisa langsung gitu. Tapi untuk lebih amannya biasanya kita boarding lagi ya, karena kan memastikan kita tuh sudah terdaftar sebagai penumpang resmi gitu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk tarif murah dari Malang ke Yogyakarta itu menggunakan namanya tarif parsial atau tarif khusus yang dijual hamin 2 jam sebelum keberangkatan kereta api selama tiket persediaan kereta apinya masih ada. Nah, nanti untuk teman-teman yang mungkin kurang jelas, mau nanya-nanya itu bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya bantu jelaskan secara tertulis ya. Karena memang mungkin kalau penjelasan saya kurang dimengerti teman-teman ya wajar, karena memang penyampaian orang itu kan berbeda-beda. Siapa tahu butuh penjelasan ulang, nanti langsung komentar aja gitu. Jadi intinya ya kapan lagi naik kereta murah dari Malang ke Yogyakarta. Dan sekedar informasi ya teman-teman, yang melayani Malang Yogyakarta dengan kereta api tarif khusus atau parsial itu selain Gajayana yang saya naiki, itu ada juga Malabar, kemudian Kertanegara, ya kayaknya cuma 3 itu ya. Sisanya mungkin transit, seperti misalnya kita dari Malang tadi naik Brawijaya sore jam 4, nanti sampai Madiun kita transit ke Wijaya Kusuma. Nah, bedanya kalau itu kan mungkin tarifnya bisa sama ya, sama-sama 160.000. Cuman berbedanya nanti kalau kayak gitu kita harus pindah kereta, dan itu kan effort ya, memerlukan tenaga dan energi, dan juga ada jeda waktu pergantian kereta. Sementara kalau kita Gajayana ini itu kan keretanya 1, cuma kita beli tiketnya 2 kali, jadi lebih mudah dan lebih cepat seperti itu ya. Ini masih menjadi salah satu fasilitas kereta api saat ini, dibagikan masker dan juga tisu basah. Tapi ini berlaku untuk KAJJ aja ya. Untuk KA lokal sepertinya tidak dikasih, karena ya beda lah. KA lokal kan nggak seberapa tiketnya. Mantap. Melintasi terowongan Karangkates.
terowongan lagi. Ini terowongannya unik ya. Di bawahnya tuh ada lubang-lubang kayak lubang angin. Ya, konstruksi zaman waktu itu fungsinya untuk apa saya kurang tahu ya. Ini terowongannya sekarang keren, ada lampu LED-nya biar gak gelap. Oh, ini panjang juga ya LED-nya ya. Pakai apa ya? LED strip 5050 24 full. Belum tentu dik. Ya teman-teman, jembatan yang ikonik di daerah Malang bagian selatan atau dekat udah nggak Malang sih ya, maksudnya udah mau Blitar ini. Ini adalah fasilitas entertainment di kereta api ini. Ada televisi, kemudian di atasnya ini juga ada running text yang mengindikasikan perjalanan kereta api. Jadi itu ada yang paling pojok ada dilarang merokok. Kemudian ada informasi huruf pada nomor kursi. Jadi yang sebelah kiri itu AB, yang sebelah kanan itu CD. Kemudian gambar toilet. Dan itu ada suhu. Cuman suhu apa ya itu ya? Soalnya kalau dipikir suhu kereta ini juga ya nggak salah juga sih. Kalau nggak salah memang suhu kereta ini ya. Ada pengharum ruangan. Kemudian ada CCTV juga. Terus ya ini seperti biasa, katup rem darurat. Katup darurat. Ada hand sanitizer juga. Terus ada selimut. Nah ini selimut sudah kembali ke kereta api eksekutif yang sempat menghilang selama pandemi ini ya. Cuman bantal yang belum ada sih. Gitu teman-teman. Ya sebentar lagi memasuki stasiun Wlingi. Di sini kita berhenti normal ya. Dan ini ada jalan raya Blitar Karangkates sampai dengan Malang via Kepanjen. Ya, pukul 15.30 sampai di stasiun Wlingi. Di sini berhenti normal ya, teman-teman. Dan kita bersilang ini sama kereta api. Iya, Bu. Penataran, yo. Penataran, teman-teman. Logo yang narik CC 2030203. Ya, barusan lihat-lihat di Facebook 0203 itu CC 20340. Maaf saya kurang hafal ya, jadi harus lihat contekan dulu. Ya, tetap ya berangkat kita dulu ya. Penatarannya setelah Gajayana. Tadi yang narik CC 20340. Oke, kita kembali lagi ke tempat duduk semula. Ya, sebentar lagi kita akan sampai di Blitar. Ini melewati daerah Garum. Ini juga bersebelahan langsung dengan jalan raya Malang Blitar ya, yang via Kepanjen Karangkates. Dulu saya pernah naik motor lewat sini teman-teman. Waktu tahun lalu road trip gak jelas, kita ke Malang, pulangnya lewat Blitar naik motor. Wih, terkait ngeblong. Serem cok. Jalurnya mepet, ngeblong. Nah di sini tuh ada juga bis malam dan bis lokal yang lewat. Biasanya itu kalau bis malam, bis-bis dari Blitar yang ke Denpasar kayak ada M-Trans, kemudian Gunung Harta, Medali Mas. Medali Mas. Salah, ralat. Kayak M-Trans, kemudian Gunung Harta, Restu Mulia itu ada yang lewat sini teman-teman. Kemudian untuk bis-bis lokal itu biasanya bis-bis Banyuwangi Blitar atau Malang Blitar kayak Tentrem, kemudian Harapan Baru. Nah Sumber sama ini apa namanya, Maju Muda Mandiri itu juga lewat situ teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Blitar di daerah Jawa Timur. Dan kita saat ini berhenti di jalur 1. Di jalur 2 ada kereta api Kahuripan. Dan di jalur 3 itu kalau tidak salah ada kereta api Singasari. Jadi jalur 3 itu rangkaian Singasari, jalur 2-nya ini Kahuripan.
terus ini jalur satunya kan Gajayana. Nah, tadi loko dinas yang 203 0105 itu mungkin log selesai dinasnya Kahuripan, karena ini udah ditempel logo 204 0304. Melaku ya tapi yo ini apa melaku tenan yo. Ya, ini melewati tikungan besar, persiapan masuk stasiun Tulungagung. Ini perjalanan tadi sampai daerah menjelang Blitar, cerah sampai ini. Ya, lumayan lah, mantap. Kita sampai di stasiun Tulungagung jam 16.23 sore. Sebenarnya tadi dari Blitar itu kita sudah masuk ke ini ya, daerah operasional 7 Madiun. Ini kan Tulungagung sekarang, sudah melewati Blitar tadi. Jadi tadi kita dari Daop 8 sampai ke saat ini di Daop 7. Nah, nanti kita turun di Daop 6 Yogyakarta. Nah, teman-teman, barusan kan sudah masuki jam setengah 5. Ini lebih tepatnya jam 16:37. Jadi tiket kereta api Gajayana dari Madiun ke Jogja itu sudah bisa dibeli ya. Jadi kereta api Gajayana yang saya naiki saat ini sampai di Madiun pukul 18:10. Dan kereta api Gajayana diberangkatkan kembali pada pukul 18:18. Jadi ada sekitar space waktu 8 menit dari kereta datang sampai kereta berangkat kembali. Nah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk kita boarding, yang mana paling boarding tidak sampai 5 menit, bahkan 4 menit saja mungkin cukup ya. Kita berjalan, cetak tiket ataupun menggunakan ponsel saja, menggunakan e-boarding gitu. Jadi tadi ketika sudah memasuki Hamin 2 jam sebelum kereta Gajayana berangkat dari Madiun, yang mana 18:18, jadi Hamin 2 jam sekitar jam 16:18 atau jam 4 sore lebih 18 menit, saya langsung membuka aplikasi KAI Akses, kemudian langsung saya search dari Madiun ke Yogyakarta dan ditemukan kereta api Gajayana. Dan ternyata harga tiketnya tuh bukan 60.000 ya, tapi 65.000. Jadi ada sedikit misinformasi. Dan setelah itu langsung saya beli, saya bayar menggunakan link aja. Nah, setelah itu menunggu proses, langsung cetak keluar e-tiketnya. Nah, jadi untuk mempermudah kita juga, biar kalau di stasiun Madiun nanti nggak usah turun ke loket, itu terlalu membuang-buang waktu. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi KAI Akses saja. Jadi seperti itu tips and tricksnya dari Malang ke Jogja. Cuman nggak nyampe 200.000 dapat kereta eksekutif, waktu tempuhnya tidak sampai 6 jam ya. Jadi seperti itu teman-teman, mantap. Jam 16.47 kita sudah sampai di stasiun Kediri. Kediri itu mengingatkan aku pada... Terima kasih. Nama saya Gita Tanto, panggilan Tobing. Beralamatkan di Kediri, Hiri-Hiri, dan orang umum. Kalau hei, ya orang umum. Itu apa? Kertosono. Bagian gerbang kiri perjalanan di stasiun Kertosono. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa teliti kembali para kawan Anda yang sampai tertinggal di dalam kereta. Demi keselamatan Anda, kami himbau untuk tidak membuka pintu terlebih dahulu sebelum kereta berhenti dengan sempurna. Akses pintu keluar stasiun Kertosono sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Kami sekarang kru yang bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebenaran Anda telah. Oke, jam 17.15 sudah sampai di stasiun Kertosono. Nah, setelah ini kan treknya lurus terus ini, tinggal Madiun, Solo, langsung Jogja kalau nggak salah. Nah, sepertinya habis ini kita akan menguji top speed dari kereta api Gajayana ini. Dan sore ini terpantau cerah ya Mas di Kertosono. Ini ada rangkaian apa ya ini? K3 Menhub ini punya siapa ya?
ada 7K3. Di situ ada lokomotif apa ya itu, CC201 tidak terlihat. Sepertinya jadi logo standby. Ya, oke teman-teman. Jadi barusan itu kondekturnya sama salah satu Polsuska dari kereta makan jalan ke seluruh kereta untuk mengecek suhu badan setiap penumpang. Jadi selalu dikontrol ya. Suhu penumpang itu harus selalu di bawah 37,3 derajat Celcius. Nah, tadi ketika sedang mengecek suhu penumpang, saya juga menanyakan terkait proses boarding nanti di Madiun seperti apa. Jadi saya bilang ke kondekturnya kalau saya nanti penumpang lanjutan sudah membeli tiket di aplikasi KAI Akses dan apakah perlu boarding di Madiun atau tidak. Jadi tadi dari pihak kondekturnya pun menyarankan untuk difoto saja. Jadi saya diminta menampilkan e-boardingnya, kemudian difoto sama beliau. Jadi nanti di Madiun saya sudah tidak perlu turun untuk boarding lagi. Nah, karena waktunya juga cuma 8 menit ya. Meminimalisir terjadinya ketinggalan, jadi tetap lebih aman untuk sekalian aja boarding langsung di atas kereta. Jadi untuk teman-teman apabila nanti menemui hal seperti ini bisa langsung ditanyakan ke kondektur yang bertugas saat itu terkait bagaimana enaknya boarding yang efisien, karena kan kalau kita harus turun itu kan juga menguras sedikit waktu walaupun mungkin masih bisa dikondisikan, cuman daripada lebih baik ditanyakan dulu ke kondektur yang bertugas saat itu, karena setiap kondektur bisa memiliki keputusan yang berbeda-beda gitu teman-teman. Oke teman-teman, tepat pukul 18:10 kereta api Gajayana sudah tiba di stasiun Madiun. Dan di sini tiket saya yang pertama habis ya, atau berakhir perjalanan saya Malang Madiun. Dan saya sudah beli tiket tadi Madiun Yogyakarta melalui aplikasi KAI Akses Hamin 2 jam sebelum kereta ini berangkat, tadi sekitar pukul 4:18. Jadi kalau misalnya itu belum Hamin 2 jam, harga tiketnya masih normal ya, masih mengikuti subkelas yang dijual sekitar ya 200 sampai 300-an. Jadi tarif khusus parsial itu baru turun ya sekitar Hamin 2 jam sebelum keretanya berangkat. Jadi kalau sebelum itu ya tiketnya masih harga normal. Ini di stasiun Rewulu. Gara-gara ada ketel nih jadi Rewulu nih. Ini ada ketel ya, tapi kok gak kelihatan. Di stasiun Madiun ini berhenti sekitar 8 menit karena di sini petugas OTC mengisi air tambahan. Karena setelah ini nggak ngisi lagi ya, langsung ngisi lagi di Purwokerto. Gitu teman-teman. Suasana stasiun Madiun pukul 18:13 ini cenderung sepi, nggak ada kereta api yang datang dari arah timur maupun barat setelah Gajayana. Ini katanya masuk di jalur 3 dan sedang melakukan pengisian air. Dan tadi lepas dari Kertosono kan berhenti di Nganjuk sekali, kemudian langsung ke Madiun dan sudah ini juga ya mencapai top speed tadi 119 km per jam. Dan menurut saya di dalam itu rasanya masih, yang pertama adalah berguncang, itu pasti kerasa, dan juga sedikit lebih bising ya. Tapi overall masih nyaman, nggak sampai yang parah gitu, masih bisa terakomodasi. Ya semoga kedepannya perbaikan dan perawatan jalur juga lebih baik lagi sehingga kereta yang melintas akan lebih nyaman lagi. Begitu teman-teman. Ya ini teman-teman lagi diisi airnya menggunakan selang. Ini kalau nggak salah untuk keperluan air toilet. Oh kalau K117 tangkinya di bawah. Kalau K118 yang stainless itu di atas semua, di atas di sebelah depan sana sama belakang.
Ini di bawah. Lebih mudah ya kalau di bawah. Gak perlu manjat-manjat ke atas atap kereta. Oke, kita tepat pada pukul 18 lebih 18 sudah bergerak meninggalkan stasiun Madiun. Tinggal satu pemberhentian lagi, yaitu Solo Balapan. Nah, setelah Solo Balapan berhenti, langsung ke Yogyakarta. Cepat ya teman-teman, nggak sampai 6 jam, 5 jam 40 menit aja. Ini saya mau ke restorasi, mau ngecek jual makanan apa ya. Bentar. Wah, ini PCL legendaris Madiun. Oke, kita sudah sampai di Solo Balapan. Terpantau cuacanya hujan. Dan kita nggak dapat atap ya. Eksekutif 5, 6, 7, 8 nggak dapat atap. Kehujanan guys. Ya udah. Jalur 3 melintas langsung Pasundan. Di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Oke, setelah sebulan akhirnya lewat Malioboro lagi. Terpantau cuaca di Jogja ini hujan ya teman-teman. Oh, masih lumayan deres. Oke teman-teman, ini jam 20 lebih 13. Kereta api Gajayana telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Lambat 4 menit ya dari waktu aktualnya di tiket 20.09. Loh, langsung berangkat. Oke teman-teman, perjalanannya diakhiri sampai di sini dulu. Langsung berangkat ya guys, ini karena tadi ada sedikit keterlambatan. Mungkin ya biasalah, namanya juga aktual di tiket sama di lintasan bisa beda. Jadi Gajayana melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta Gambir. Aduh. Oke teman-teman, sepertinya perjalanan kita kali ini naik kereta api Gajayana sampai di stasiun Yogyakarta dulu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Pokoknya semuanya lah. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.